Perkenalkan, nama saya Karel Manihuruk dengan NIM 192211138. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Odo ya, di mana tujuan untuk memenuhi uji profesiensi Sistem Enterprise Resource Planning, yaitu sertifikasi ERV. Oke, sebelum kita lanjut ke demonstrasi, ada baiknya kita mengenali apa sih itu ERV itu. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem terintegrasi yang digunakan dengan mengelola dan mengorganisasikan berbagai proses bisnis di dalam perusahaan. Sistem ini memastikan komunikasi dan operasional antar departemen berjalan secara terpadu dan selaras, sehingga aktivitas bisnis dapat dilakukan secara efisiensi dan terkontrol. Cara kerjanya ERP itu yaitu menghubungkan berbagai fungsi utama perusahaan seperti keuangan, operasional, sumber daya manusia atau HR, dan penjualan ke dalam suatu platform terpadu dengan menggunakan satu sistem dan basis data yang sama. ERP memungkinkan alur kerja yang lebih efisien serta pertukaran data yang akurat dan real-time antar unit bisnis sehingga meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Manfaatnya ada banyak, yaitu dengan menerapkan sistem ERP, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan kualitas pengambilan keputusan. Integrasi proses dan otomatisasi yang disediakan oleh ERP membantu organisasi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi kesalahan, serta mendukung perencanaan dan strategi bisnis yang lebih baik. Software Odoo mengenal fleksibilitas dan skalabilitas sistem ERP Odoo. Odoo merupakan sistem ERP berbasis modular yang dirancang dengan arsitektur terintegrasi di mana setiap modul atau setiap accounting, sales, inventory, manufacturing, dan human resource dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai kebutuhan bisnis. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan konfigurasi sistem tanpa mengganggu proses operasional yang sudah berjalan. Dengan kemampuan integrasi dan otomatisasi proses bisnis, fungsi Odoo sebagai berikut. Dapat membantu proses dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi redundansi data, serta meningkatkan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terstruktur. Oke, kita lanjut demonstrasi. Yang pertama itu kita ke stok persediaan dulu. Stok persediaan. Di sini ada 3 tahap, tahap penerimaan, order pengiriman, dan supply. Kita ke tahap penerimaan dulu. Produk kita kan belum terdeteksi yang baru ya. Jadi kita bikin produk kita yang baru dulu. Contohnya sepatu Puma. Di sini kita setting di penjualan dan pembelian supaya bisa kita atur nanti guys ya. Di mana nanti. Nah, untuk di sini kuantitas di tangan masih 0 karena belum masuk ke stok ya, belum kita terima, ini masih bikin produknya doang. Untuk harganya kita setting di 400 ribu aja ya. Untuk modalnya 250 ribu. Nah, di sini udah otomatis kepotong pajak, udah hitung pajak. Jadi totalnya setelah 12% dihitung pajak jadi 444 ribu. Untuk kategorinya bisa kita cari yang lebih, kita bikin baru, misalnya ini size laki-laki male size. Di referensinya atau kodenya ya, kita bisa bikin agak asal aja ya, karena ini cuma contoh doang. Belum. Untuk barcode-nya 03322211.
Kita lanjut ke penjualan, skip dulu nanti karena belum ada penjualan yang kita bahas inventory doang. Untuk harganya, tadi harganya di 400.000 ya per unit. Kuantitasnya satu, kita simpan dan tutup. Nah, sudah muncul harga 400.000 per satunya. Untuk pembelian, kita bisa bikin dari Zero Sneakers. Simpan. Di stok persediaannya untuk sebenarnya nggak terlalu perlu, kita setting di 1 kilo. Sebenarnya berat sepatu nggak mungkin juga 1 kilo ya, bukan nggak mungkin, nggak normal aja. Oke, nah sekarang kita kirim. Nah, produk telah dibuat di jam 5. Oke, sekarang kita cek produknya. Nah, di sini sepatu Puma udah masuk, tapi masih nol stok ya. Gimana biar di tangan kita ini ada 100 atau kita demand 100? Nah, kita masuk ke menu penerimaan. Kita tambah yang baru, kita buat terima dari Giro Sneakers tadi ya. Tipe operasi penerimaan benar. Kita tambahkan produknya, produk kita yang tadi, kita pilih aja sepatu Puma. Berapa yang mau kita demand, misal demand ini nanti stok yang masuk dalam toko kita atau yang kita kirim ya. Kita misalnya stok 150 sepatu. DS-nya jangan lupa. Kita setting dokumen sumbernya. Di situ kita kirim pesan. Kirim pesan sebenarnya nggak terlalu perlu. Oke, transfer sudah dibuat. Oke, kita cek lagi di operasinya. Di produknya. Nah, dokumen sumbernya kayak salah guys ya. Kita setting ulang. Oke, DU001. Kita kirim. Kita validasi dulu. Set. Setelah divalidasi. Setelah kita validasi, kita cek di produk. Nah, ada 150, maaf tadi guys, agak keliru. Nah, sekarang kita lanjut di pengiriman. Kita bikin baru. Misal ke pengirimannya ke Pesnuk Store Shoes. Nah, kita masukkan produk kita tadi yaitu sepatu Puma yang mau kita demand misal 100 ya, dari 150 stok kita ke 100 aja. Dengan dokumen sumber 001. Oke. Udah 100 tersedia stoknya karena kita tadi udah masukin 150 ya. Jadi setelah kita input ini nanti sisa jadi 50. Kita masukin aja ke pos order. Dokumen sumber express aja. Artinya cepet. Set. Nah, kita cek di produk. Nah, tinggal sisa 50. 100-nya udah disupply. Jadi di tangan kita cuma ada 50. Oke, sekian dari saya. Maaf kalau masih banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.